Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Heri Iqbal di channel YouTube Heri Iqbal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan sebuah tema mengenai MQTT ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan protokol MQTT untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita ngomong tentang MQTT, kita akan bicara dulu mengenai bagaimana sebuah pekerjaan ini dapat dilakukan oleh MQTT. Di sini ada seorang employer ya, employer dari sebuah minimarket, sebut saja 7-Eleven gitu ya. Nah, tugas daripada employer ini adalah menghitung jumlah pengunjung atau jumlah klien atau customer yang datang ke minimarket tersebut. Jadi dari pagi dia standby, lalu kalau ada yang datang maka dia gunakan alat counter ini untuk menghitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu pas makan siang, owner bertanya kepada manajer, dia ngirim teks, isinya adalah berapa jumlah pengunjung minimarketnya. Tentu saja karena manajer tidak tahu informasi tersebut, karena informasi tersebut ada di employee ini, maka manajer mengirim lagi pesan tersebut kepada si employer, berapa jumlah pengunjung hari ini sampai jam ini. Lalu si employee itu menjawab sesuai dengan apa yang dilihat, katakan 99, maka dia akan jawab 99 ke manajer. Lalu si manajer menuliskan kembali pesannya ke owner bahwa jumlah pengunjung di minimarket tersebut adalah 99. Nah, ketika manajer ini mengirim pesan ke owner 99, ternyata sudah datang lagi orang yang masuk ke minimarket, sehingga informasi yang diterima owner sudah tidak valid. Akibatnya ketika owner itu mencoba untuk mengecek langsung ke visitor, ke employee ini berapa jumlah pengunjungnya, maka sudah berbeda lagi informasinya karena sudah ada tambahan 3 atau 4. Jadi tadi 99 jadi 105. Tentu saja kan jadinya informasi tidak valid dan owner menuduh manajer ini telah memanipulasi data. Seperti itu. Lalu bagaimana solusinya? Nah, disinilah peran MQTT bisa bermanfaat ya, karena salah satu arsitektur dari MQTT adalah sifatnya publish dan subscribe. Jadi ada sebuah publisher itu tugasnya mengirimkan sebuah informasi, dalam hal ini visitor counter ya, jumlah visitor kepada broker. Lalu orang-orang yang terlibat yang ingin mengetahui berapa jumlah visitor yang datang pada saat itu bisa mensubscribe informasi tersebut lewat MQTT client. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, kalau arsitekturnya MQTT kayak begini ya. Jadi ada publisher, ada yang subscriber, dan semua data broker sebagai perantara antara si publisher dan si subscriber. Dalam konteks ini, perantara antara owner dan manager dengan employer. Untuk itu, mari kita lihat perubahan yang terjadi jika kita menggunakan MQTT. Pertama, kita mengganti visitor counternya. Yang tadinya manual, kita ganti dengan yang dapat terkoneksi dengan internet. Yang kedua, kita menggunakan enterprise MQTT broker yang sifatnya public. Nah, si owner dan manager sekarang nggak perlu lagi bertanya langsung kepada employee jika ingin mengetahui berapa jumlah pengunjung yang datang pada saat itu, karena sudah ada di HiFi Enterprise MQTT broker ini. Nah, salah kelebihan daripada MQTT ini adalah dia dikatanya sih resource can bikin smart conductor. Jadi makanya nggak heran untuk alat seperti ini dapat memanfaatkan kelebihan MQTT. Yang kedua, MQTT juga dia bisa QoS 0, QoS 1
atau exactly one untuk memastikan terkirimnya sebuah pesan. Yang ketiga dia itu bidirectional communication. Jadi contohnya seperti ini ya, biarpun pengirimnya satu, tapi bisa dua orang yang bisa mensubscribe informasi tersebut. Yang ketiga, kelebihan daripada input ini dia many interface bla bla yang kita bisa baca di sini. Cellular network dapat di scale to connect with million of security device, dan security-nya juga ada ya, kita bisa pakai TLS dan menggunakan authentication client dengan menggunakan authentication protocol semacam OAuth authentication. Untuk itu pada level ini, pada kesempatan kali ini kita akan coba bagaimana mentransformasikan yang manual counter ini ke manual counter yang bisa MQTT. Untuk itu alat yang saya gunakan adalah basic M5 stack. Dia IP2SP32 ya. Dia sudah bisa connect ke WiFi. Jadi untuk kasus ini si employer alatnya ini connect ke WiFi yang ada internet. Itu satu. Dan dia juga kecil sekali ukurannya ya. Berapa nih? 54 kali 54. Kecil lah pokoknya, sangat mini. Yang lalu untuk membuat programnya kita menggunakan UI Flow. Dalam hal ini UI Flow adalah sebuah program yang dibuat oleh M5 Stack untuk memudahkan orang dalam memprogram atau mengcoding. Di sini kita lihat ya, pertama-tama setup, terus kita bikin variabel isConnect dan mCounter, lalu kita bikin WiFi ini, terus koneksi. Jika dia connect maka dia dia koneksi ke MQTT broker, lalu start. Nah kalau dia connect, disconnect, maka speknya jadi 1. Kalau nggak connect, speknya jadi 0. Oke. Lalu di sini setelah itu ada tombol A preset dan B preset dan C preset. Jadi ini ada 3 tombol A, B, C. Nah kalau A ini untuk minusin, jadi kita mau masuk atau keluar aja, jadi bisa kalau keluar berarti dia counternya diminusin ya. Kalau yang in berarti yang C counternya ditambahin. Kalau yang tengah nih B, counternya di reset jadi 0. Nah semua hasil perhitungan counter ini dipublish ke MQTT broker dengan menggunakan topik bernama HiFi. Sehingga kalau ini anggap ini manager, maka dia akan subscribe data HiFi. Andai kata ini adalah owner, maka dia subscribe ke HiFi juga. Itu kita akan buktikan ya nanti ya. Nah di sini yang A ini kalau dipencet, jika dia connect, maka jika counternya lebih besar dari 0, maka kita akan set counter menjadi -1. Sedangkan kalau dia ini reset, maka semuanya jadi 0, lalu ditampilkan. Di sini juga sama, jika dia connect, maka dia akan ditambahkan 1. Hasilnya dipublish ke topik namanya HV, lalu visitor ditampilkan di sini. Nah di sini kita ada subthread HC. Apa itu HC? HC itu koreksi dari manager atau dari employer, dari owner. Jadi jika di sini kita mau topik yang mau dipublish, maka kita bisa bikin HC, lalu jumlah datanya seperti itu. Untuk itu singkat cerita kita langsung saja menggunakan UI Flow ini. Di sini saya connect dulu ya ke alatnya. Nah di sini pertama-tama saya gunakan variabel. Saya lihat variabel namanya isConnect dan mCounter ya. isConnect itu untuk mendefinisikan apakah Wi-Fi-nya connect atau enggak. Sedangkan variabel counter saya gunakan untuk menghitung penjumlahan yang tadi. Langkah selanjutnya adalah kita connect ke WiFi kita. Dalam ini saya menggunakan WiFi yang ada di sini, HiNet, dengan password yang sudah ada ini. Jika dia connect, if connect,
Ini semua ada di sini ya. Jadi kalau kita mau lihat, dia adanya di network advance. Nah, network nih ada. Jika connect, apakah connect, ini dia tinggal dicemplungin aja komennya. Nah, jika si WiFi itu connect, maka saya akan mendefinisikan MQTT dulu ya. Di sini cara mendefinisikan yaitu client ID-nya, nama client ID-nya apa, servernya di mana, portnya apa, username, password dan sebagainya. Kalau kita pakai SSL, maka kita harus pakai tambahin. Nah, di sini setelah itu kita start. Nah, di sini menggunakan broker hvmq.com. Nah, setelah itu connect. Nah, di sini di sini jangan lupa kita juga subscribe ya HC. HC itu yang koreksi ya. Jadi kalau ada koreksi dari manajer atau dari bos langsung, owner, dia akan menggunakan topik HC. Jadi ketika si M5 Stack menerima data dari broker, maka dia akan mengambil data mContact, lalu kita tampilkan, lalu kita publish lagi. Jadi dari subthread lalu dipublish lagi ke HP, seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar kita coba aja jalanin programnya. Dan mencoba connect. Nah, di sini kelihatan total visitor. Untuk itu kita lihat yang HVMQ. Anggap ini punya MQTT Spy adalah yang dimiliki oleh si owner ya, owner HVMQ. Lalu yang dimiliki oleh ini adalah MQTT Explorer. Jadi kita punya dua ya. Oke, sekarang saya akan tampilkan pencet in satu. Misalnya ada yang tamu datang, maka bisa kelihatan jumlah datanya masuk satu. Nah, ini kalau yang ini, oke, sebentar, yang ini HP-nya nggak masuk ya. Oke, kita coba. Oh, belum connect. Broker HVMQ, username-nya connect. Oke, coba kita cek lagi. 2. Dan di sini ada 2 nih. Nah, ini nih agak sedikit aneh nih. Padahal kita sudah publish-nya di sini ya. Jadi kalau untuk yang ini, oh, dia berubah lagi nih. Oke, kita delete dulu. Kita tambahin dulu ya. HV GS0. Oke, udah. Kita coba lagi. Oke. Pusing nih si server. Nah, nih topik message 3 ya. Sekarang tadi kita mau lihat nah ini. Oke. Kelebihannya dia ada ini nih, chart nih. Jadi kita perhatikan ya, 3, kita tambahin lagi 4 5 6 7 8 9. Nah, ini salah satu yang saya maksud bahwa biarpun owner dan ini beda lokasi, dia tetap menikmati data yang mendapatkan informasi yang sama yang dikirim oleh visitor counter ini. Lihat lagi. Nah, sekarang katakan si owner bilang saya mau akan mengganti jadi 10 ya. Kita publish. Nah, di ininya berubah 10 dan di sini juga jadi 10. Nah, ini publishnya ke HC, nanti di HV jadi bertambah. Kenapa bisa begitu? Karena di program ini ketika kita subscribe HC ada data,
maka M-counter menjadi data yang dikirim oleh HC, lalu dipublish lagi ke HP. Jadi home visitor, home correction gitu ya bacanya ya. Sekarang kita coba lagi. Nah ini kita ternyata kita koreksi out. Jadi kita pencet out, susah nih, kita angkat aja ya. Out 9, kita pencet lagi 8, 7, 6, 5, keluar terus nih ya. 3, 2, 1, 0. Nah ketika ada 0, biarpun kita pencet-pencet dia nggak akan kenapa-napa ya, karena program ini pada saat kita diminusin sini, dia akan ngecek dulu di A ya, ngecek dulu apakah isi counter di atas 0. Nah kalau udah 0 kan berarti dia nggak akan masuk sini, jadi dia akan menambah atau mengurangi variabel M-counter ini. Seperti itu. Kita coba lagi, kita tambahin lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kita bisa lihat di situ. Dan ini reset fungsinya adalah untuk menolkan kembali. Seperti itu. Jadi dengan adanya MQTT ini, kita satu orang ini cukup menginformasikan ke broker berapa jumlah visitor yang datang, maka orang yang membutuhkan informasi, dalam hal ini owner dan manajer, bisa otomatis menerima informasi yang sama pada saat yang sama. Pada saat yang sama. Kita coba lagi, kita tambahkan 1, 2, 3, 4, sama ya. Kita pencet terus. Nah, seperti itu. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan terkait bagaimana fungsi MQTT yang bisa kita implementasikan dengan cara yang sederhana. Saya ulangi kembali, jadi kita akan memahami bagaimana MQTT. Yang pertama, kita punya kasus seperti ini ya, di mana ada employer yang ditugaskan untuk menghitung pengunjung yang datang. Lalu owner ingin mengetahui berapa jumlah pengunjung yang datang pada saat itu. Untuk bisa melakukan hal itu, maka si owner mengirim text message atau SMS atau apa WA gitu ke manajer. Lalu manajer meneruskan ke employee ini tentang berapa jumlah visitor yang datang pada saat itu. Lalu dia jawab sesuai dengan data yang ada di sini. Setelah itu dia jawab lagi ke owner. Jadi lama sekali nih. Dan ketika owner sudah menerima data yang dikirim oleh manajer, ternyata jumlah visitor counternya sudah berubah. Nah, solusi ini bisa kita gantikan dengan cara MQTT, di mana kita tahu bahwa MQTT itu publish dan subscribe, di mana dalam hal ini si employer ini cukup mempublish data visitor, dan si owner dan manager ini cukup mensubscribe data si visitor counter ini. Jadi seperti ini. Visitor counter seperti yang kita lihat. Jadi ketika kita pencet ini tambah lagi 1, maka otomatis si owner dan manager juga menerima informasi yang sama lewat aplikasi yang dimilikinya. Nah ini sangat sederhana, jadi kita disebut dengan transformasi dari manual counter tapi ada MQTT-nya. Tetap manual, sama, tetap manual ini. Cuman yang ini nggak ada MQTT-nya, yang ini ada MQTT-nya. Nah kita menggunakan alat M5 stack yang sangat kecil, hanya 54 x 18 mm. Dan programnya juga sederhana sekali seperti ini, dimana kita pertama-tama jika tombol yang dipencet adalah A, berarti dia mengurangi ya, out kan.
Kalau yang reset maka dia kontaknya dibikin 0. Kalau yang in yang dipencet maka dia akan menambah 1. Namun karena kita ada intervensi dari atas, kita bisa subtract HC, dalam ini correction artinya. Jadi kita bisa koreksi datanya jika memang ternyata salah, kita bisa koreksi lewat subtract. Nah, yang mengkoreksinya nanti adalah si manajer tadi lewat aplikasi ini, owner atau ini. Seperti itu. Demikian yang saya bisa sampaikan dan jelaskan terkait dengan produk yang saya maksud MQTV. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.